Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Amira dengan NIM 12300230049 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan membuat video yang bertemakan tentang biolistrik. Berikut beberapa poin yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama ada pengertian biolistrik, yang kedua ada macam-macam gelombang, dan yang terakhir ada isyarat kelistrikan tubuh. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama yaitu pengertian biolistrik. Biolistrik adalah studi tentang fenomena listrik yang dihasilkan oleh organisme hidup seperti aktivitas saraf, kontraksi otot, dan proses biokimia dalam sel. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana sel-sel biologis menghasilkan, mengalami, dan merespons sinyal listrik untuk mengatur fungsi tubuh dan perilaku organisme. Baik, yang selanjutnya ada macam-macam gelombang. Berikut adalah beberapa macam gelombang yang umum dikenal. Yang pertama ada gelombang cahaya, termasuk dalam spektrum elektromagnetik. Gelombang cahaya memiliki panjang gelombang yang beragam, mulai dari sinar inframerah hingga sinar gamma. Yang kedua ada gelombang suara, gelombang mekanik yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau padat. Gelombang suara memiliki frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga ada gelombang radio, gelombang elektromagnetik dengan frekuensi rendah yang digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti radio, televisi, dan sinyal wifi. Yang keempat ada gelombang mikro, gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada gelombang radio, digunakan dalam teknologi seperti oven, microwave, dan komunikasi nirkabel. Yang kelima ada gelombang ultrasonik, gelombang suara dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada yang bisa didengar manusia, digunakan dalam bidang medis untuk pencintraan ultrasonografi dan dalam penggunaan industri. Yang keenam ada gelombang gempa, gelombang seismik yang merambat melalui bumi sebagai hasil dari aktivitas seismik seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi. Yang ketujuh ada gelombang elektromagnetik, termasuk gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang ini membawa energi dalam bentuk medan listrik dan magnetik dan memiliki berbagai frekuensi dan panjang gelombang. Yang selanjutnya ada isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama ada EMG, adalah prosedur diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik dalam otot. Hal ini dilakukan dengan menempatkan elektroda kecil pada atau di dekat otot yang sedang diperiksa. EMG memiliki kepanjangan yaitu elektromiografi dengan alat elektromiograf. Cara penggunaannya yaitu elektromiografi digunakan untuk merekam aktivitas listrik dalam otot saat berkontraksi dan beristirahat. Elektroda ditempatkan di atas atau dalam otot yang diuji untuk merekam sinyal listrik. Fungsinya yaitu digunakan untuk mendiagnosis gangguan neuromuskuler, mengukur kekuatan otot, memantau rehabilitas otot, dan penelitian ilmiah. Yang kedua adalah EKG, adalah prosedur medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Ini dilakukan dengan meletakkan elektroda pada kulit dada, lengan, dan kaki pasien. Selama EKG, perubahan-perubahan dalam aktivitas listrik jantung direkam dalam bentuk gelombang yang disebut gelombang EKG, yang memiliki kepanjangan elektrokardiografi dengan alat elektrokardiograf atau elektrokardiogram. Cara penggunaannya yaitu elektrokardiografi merekam aktivitas listrik jantung dengan meletakkan elektroda pada kulit dada. Ini memungkinkan untuk menentukan irama jantung, detak jantung, dan menentukan gangguan jantung. Yang memiliki fungsi digunakan untuk mendiagnosis masalah jantung seperti aritmia, penyakit jantung koroner, dan gangguan pembuluh darah. Yang ketiga ada EGG, adalah prosedur diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik dalam lambung. Hal ini dilakukan dengan menempatkan elektroda pada kulit di sekitar perut atau di dalam lambung. EGG membantu dalam memahami gerakan dan fungsi lambung, seperti digunakan untuk mendiagnosis gangguan pencernaan seperti gastroparesis atau kelambatan pengosongan lambung, atau gangguan motilitas lambung lainnya. Yang memiliki kepanjangan
elektrogastrografi. Dengan alat elektrogastrograf, cara penggunaannya yaitu elektrogastrografi merekam aktivitas listrik di dalam lambung dengan menentukan elektroda di atas perut. Ini membantu dalam memahami gerakan dan fungsi lambung. Fungsinya yaitu digunakan untuk mendiagnosis gangguan pencernaan seperti gastroparesis atau gangguan motilitas lambung. Yang keempat ada ENG, adalah prosedur diagnostik yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik dalam saraf perifer. Proses ini melibatkan pemasangan elektroda pada kulit di sepanjang jalur saraf yang sedang diperiksa. ING memiliki kepanjangan elektroneurografi dengan alat elektroda. Cara penggunaannya yaitu elektroneurografi digunakan untuk mengukur aktivitas listrik dalam saraf dengan menempatkan elektroda pada kulit di sepanjang jalur saraf yang diuji. Fungsinya yaitu digunakan untuk mendiagnosis penyakit saraf perifer seperti neuropati atau sindrom terowongan karpal dengan merekam respon listrik saraf terhadap rangsangan. ING membantu dokter dalam mengevaluasi fungsi saraf dan mengidentifikasi gangguan yang mungkin terjadi. Kelima ada ERG, adalah proses diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik di retina mata. Proses ini melibatkan pemasangan elektroda di dekat atau di dalam mata. ERG memiliki kepanjangan yaitu elektroretinografi dengan alat elektroretinograf. Cara penggunaannya yaitu elektroretinografi merekam aktivitas listrik di retina mata dengan menempatkan elektroda di dekat atau di dalam mata. Fungsinya yaitu digunakan untuk mendiagnosis gangguan retina seperti retinitis pigmentosa atau degenerasi makula dengan merekam respon listrik dari sel-sel di retina terhadap rangsangan cahaya. ERG membantu dokter dalam mengevaluasi fungsi retina dan mengidentifikasi gangguan yang mungkin terjadi. Yang keenam ada EOG, adalah prosedur diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik di sekitar mata. Proses ini melibatkan pemasangan elektroda di sekitar mata atau di atas kulit sekitarnya. EOG memiliki kepanjangan yaitu elektrookulografi dengan alat elektrookulograf. Cara penggunaannya, elektrookulografi merekam aktivitas listrik di sekitar mata dengan menempatkan elektroda di sekitar mata atau di atas kulit di sekitarnya, yang memiliki fungsi untuk mempelajari gerakan mata seperti gerakan konjugat, nistagmus, atau fiksasi dengan merekam respon listrik dari aktivitas mata terhadap gerakan. EOG membantu dalam mengevaluasi fungsi penglihatan dan mengidentifikasi gangguan yang mungkin terjadi. Yang ketujuh ada EEG, adalah sebuah prosedur medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otak manusia. Ini dilakukan dengan menempatkan elektroda di kulit kepala untuk mendeteksi pola gelombang otak. EEG memiliki kepanjangan yaitu elektroensefalografi dengan alat elektroensefalograf atau elektroensefalogram. Cara penggunaannya yaitu elektroensefalografi merekam aktivitas listrik di otak dengan menempatkan elektroda di kulit kepala. Fungsinya yaitu digunakan untuk mendiagnosis gangguan neurologis seperti epilepsi, tumor otak, atau gangguan tidur. EEG juga digunakan dalam penelitian neurologis dan studi pola tidur. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan tentang biolistrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.